Om Swastiastu. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, damai, sejahtera, dan bahagia. Kali ini kita akan sharing ya. Saya masih mereaksi ya mengenai tanggapan dan statement atau ajaran daripada Yang Weldo ya. Yang Weldo, coba Anda cek ya di ininya dia, bahwa ini jangankan kita ya, dari umat muslim sendiri sudah banyak juga yang mereaksi video-video dia ya, karena itu sudah melecehkan dan menyimpang daripada ajaran-ajaran agama ya. Dia sendiri tidak menyebutkan agamanya apa gitu, karena agamanya nggak jelas ya. Di sini juga saya berpesan, berharap kepada umat ya, hati-hati ya, karena ini dapat menyesatkan ya, atau merubah pola pikir kita yang tadinya sudah baku sesuai dengan kitab suci Weda. Nah, ada orang-orang yang mengobok-ngobok, mengatasnamakan agama Hindu. Oh, saya sudah belajar agama Hindu, saya sudah mendalami agama Hindu, saya sudah bermeditasi, saya sudah sebagai guru yoga dan lain sebagainya. Terus dia mengajarkan ajaran-ajaran yang gagal paham ya, tidak sesuai dengan kitab suci ya. Nah, ya perlu saya kasih tahu sedikit bahwa Yang Weldo ini aslinya dia ini pelukis ya, pelukis, dan dia seorang pelukis dan seorang penari ya, penari kontemporer ya, bukan penari Bali, penari Jawa dan lain sebagainya, tapi penari kontemporer. Nah, dia mungkin karena senang di bidang ilmu agama, terus dia mempelajari ya, mencicipi sedikit demi sedikit agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Nah, yang jadi fatal ini adalah dia sering juga mengupas tentang agama Hindu ya. Nah, ini berbahayanya apa? Ya, dia juga sudah banyak di Bali juga ya. Yang saya dengar dia di Ubud tuh suka ini juga mempengaruhi umat-umat ya, umat Hindu ya. Nah, terutama umat yang tidak atau jarang mempelajari kitab suci Weda, dia akan percaya penuh ya. Saya juga geleng-geleng kepala dia membahas agama Hindu ya. Ya, kebetulan saya tahu sedikit ya, belajar agama Hindu. Nah, kita jadi aduh kok parah gitu ya. Hati-hati, karena apa? Atribut ya, kostum ya, kita jangan tertipu oleh ucapannya. Kita juga jangan tertipu oleh atributnya ya. Ya, kita seperti cerita Pedanda Bako ya, itu si burung cangak ya, yang dia pura-pura jadi pendeta ya. Dia menipu ikan-ikan yang ada di sebuah kolam yang dia bilang akan dalam waktu dekatnya akan kering kerontang oleh kemarau. Nah, dia selalu memakai ketu ya, pakai pakaian pendeta ya, berjubah pendeta ya, dan dia menasihati ya ikan-ikan atau makhluk-makhluk yang ada di sekitar kolam itu ya. Dan setelah itu terpedaya. Akhirnya dia angkut demi satu persatu, dia akan bilang dipindahkan ke tempat yang lebih baik ya, lebih banyak airnya dan terbebas dari kemarau. Tetapi di dalam perjalanan ya, dia memakan satu persatu ikan yang dia bodoh-bodohi ya, karena ikan-ikan tersebut percaya apa yang dia omongin si burung blekok ini ya, si cangak ini. Nah, sehingga dia mau aja ikut. Nah, suatu ketika dia kena karmanya. Akhirnya dia mengangkut si kepiting ya, Yuyu. Nah, itu. Nah, Yuyu udah curiga, ini kok banyak tulang-tulang. Nah, akhirnya dalam perjalanannya ya itu, akhirnya dia digigitlah leher, dicekiklah lehernya si burung cangak itu, sehingga dia mati ya. Nah, ini kita harus hati-hati, jangan tertipu oleh orang yang ucapannya sok bijak ya, sok spiritual ya. Kita lihat aja dari penampilannya, apakah seperti itu
penampilan seorang spiritual, ya. Ya oke, saya tidak mengejas ini ya dari penampilan, tetapi kita harus hati-hati, ya, karena ini sudah menyangkut apa? Strada keyakinan kita, sudah diobok-obok. Dia katakan, ya seperti kemarin saya sudah bahas mengenai moksa. Katanya menurut dia orang itu salah memahami hukum karma dan hukum karma dan mengenai moksha, ya. Hukum karma itu gak ada yang baik, kata dia. Itu buruk semua. Dan satu hal lagi, moksha itu bukannya nggak bisa lahir lagi, akan bisa terus-menerus reinkarnasi, bisa lahir terus, katanya. Nah ini, itu adalah penyesatan, itu adalah bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam kitab suci Weda. Tujuan akhir daripada agama Hindu adalah moksartam jagaditam yaya ceti dharma, ya. Tujuan terakhir adalah mencapai pembebasan. Pembebasan dari apa? Dari kelahiran, kehidupan, kematian, kelahiran, kehidupan, kematian, kelahiran, kehidupan, kematian, ya. Siklus, ya, reinkarnasi ini, siklus punarbawa ini kita harus putuskan. Ya, itu yang namanya ada menyatunya Atman dengan Paramatman, yaitu menyatunya ya sang roh Atman yang ada dalam diri setiap individu menyatu dengan sang cahaya ilahi yang maha luas, yaitu ide sang yang di Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau sinarnya yang kecil ini sudah menyatu dengan sinar yang maha luas, bagaimana bisa lahir kembali? Ya, itu yang namanya moksa, ya, berasal dari kata di Sanskrit adalah muk, yaitu adalah bebas, pembebasan. Bebas dari apa? Ya, bebas dari samsara, hukum punarbawa, ya. Jadi tidak bisa lahir lagi kalau sudah moksa, pembebasan, ya. Nah, begitu juga hukum karma. Hukum karma itu ada baik karena ada buruk, ya. Subha, asubha karma. Subha karma adalah karma yang baik, asubha adalah karma yang buruk, ya. Seperti yang saya telah bahas dalam video-video yang lalu, ya. Nah, dia juga mengatakan neraka dan surga itu adalah hasil ilusi, ya, hasil pemikiran seseorang, ya. Dia bilang katanya neraka dan surga itu tidak ada, itu hanya ilusi. Nah, ini menurut pandangan Hindu, surga dan neraka itu ada, ya, yang disebut dengan loka, ya. Swarga itu kan adalah sebuah loka, sebuah planet, sebuah tempat, ya, bagi, ya, dia untuk sang roh yang sudah berbuat baik selama di dunia, ya. Sang Atma ini yang sudah melakukan kebaikan di dunia, tetapi masih ada keterikatan hukum karma, dia menempati swarga loka, ya, selama dia berbuat baik di dunia sebesar itu, selama itulah dia akan menempati alam swarga loka. Swarga loka itu kan artinya swar, ya. Swar itu apa? Cahaya, nur, cahaya, ya. Ga dari bahasa go, pergi, ya. Jadi pergi ke apa? Tempat cahaya yang abadi, ya. Cahaya yang maha terang, ya, tempat kebahagiaan, ya. Nah, kalau dia sudah selesai masa kebaikannya selama yang dia lakukan, dia akan mentis lagi reinkarnasi ke dalam di dunia ini mendapatkan badan yang lebih baik, ya, ya, hidupnya bahagia, ya, pokoknya happy aja, ya. Wah, di dunia ini dia jadi sultan, ya, terus berkarisma, disegani, ya. Kalau orangnya dia hidupnya dulu di spiritual, dia akan lahir kembali di tempat orang spiritual, ya, keluarga yang spiritual, ya. Dia tinggal sedikit lagi meningkat ke loka yang lebih tinggi, ya. Jadi itu ada dewa loka, ada brahma loka, ya. Jadi ada loka-loka yang lebih tinggi lagi. Jadi di surga ini memang ada, bukan itu ilusi, ya. Neraka juga begitu. Neraka itu adalah loka tempat, ya, sang roh atau Atman yang mendapatkan hukuman selama dia berbuat jahat buruk di dunia ini, tidak sesuai dengan SOP kitab suci, ya. Dia akan mendapatkan loka tempat, ya, penyiksaan di dalam neraka.
Nah, begitu dia selesai mengalami penyiksaan di alam neraka, dia akan mendapatkan badan lahir kembali. Ya, belum tentu dia mendapatkan badan manusia. Ya, bisa aja dia jadi kodok, ya, jadi apa? Jadi macan, jadi pohon, atau jadi cacing. Cacingnya cacing bencong lagi. Ya. Jadi belum tentu dia mendapatkan badan manusia. Nah, dia mendapatkan badan manusia pun, ya, di dalam kehidupannya, ya itu, ya ada, ya bisa cacat fisiknya, sakitan, ya. Jadi di dalam hidupnya ini penuh dengan penderitaan, ya, apa aja gagal, ya, dan lain sebagainya. Jadi ada orang, wah Tuhan tuh nggak adil, ya. Masa saya sudah berdoa, sudah ini itu, wah tetap juga saya begini. Nah, itu adalah hasil pada karma masa lampau. Ya, jadi itu. Jadi surga dan neraka itu ada, bukan itu sebuah ilusi. Jadi kita jangan terkecoh sama orang-orang yang tidak paham dengan Weda, tetapi mengupas tentang Weda. Itu hati-hati. Ya. Jadi memang ya Wilda ini orang yang kontroversi, ya. Jadi ada beberapa juga yang mereaksi video-video dia. Jadi kita sebagai umat Hindu jangan terpancing. Kalau mau belajar agama Hindu atau mau memahami agama Hindu, belajarlah kepada orang yang memahami Weda, orang yang sudah mengetahui tentang Weda. Jangan belajar kemana-mana. Ya, nanti akan salah guru, ya, akibatnya fatal. Dia akan memakai menurut saya, ya, menurut aku, menurut gue. Nah, itu salah. Karena kalau kita menerangkan kitab suci agama, ya harus berdasarkan kitab suci. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan, mohon maaf. Om Santi Santi Santi.